Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gemi Malini dari Prodi Manajemen kelas MJ301 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengajar yaitu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, CVRM, CPOD, tahun ajaran 2024-2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas US saya dengan judul Analisis Fundamental Laporan Keuangan PT ABM Investama Tbk. Pertama, cakupan laporan ini kita akan membahas agendanya, yaitu pertama, profil singkat PT ABM Investama Tbk dan manajemen perusahaan. Kedua, yaitu bagaimana kondisi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan. Ketiga, kondisi kesehatan perusahaan melalui kondisi laporan keuangan, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ya, kita masuk dalam profil singkat PT ABM Investama Tbk dan manajemen perusahaannya. PT ABM Investama Tbk didirikan pada 1 Juni 2006 dengan nama awal PT yaitu PT Adiratna Bani Makmur. Nama perusahaan kemudian diubah menjadi PT ABM Investama Tbk pada 31 Agustus 2009. Perusahaan ini berkantor pusat di Gedung Tiara Marga Trakindo 1, Jakarta Selatan. ABM Investama adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk perencanaan dan desain pengembangan bisnis, serta jasa penyewaan. Perusahaan ini juga terlibat dalam berbagai sektor industri, terutama energi, pertambangan, dan logistik. Entitas terakhir dari ABM Investama adalah PT Tiara Marga Trakindo, yang efektif menjadi pemegang kendali sejak 17 November 2021. Manajemen PT ABM Investama Tbk terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu pertama, Dewan Komisaris atau Board of Commissioners. Pertama, komisaris utamanya ialah Bapak Rahmat Mulyana Hamami. Kedua, komisarisnya adalah Mifidah Hamami. Ketiga, komisaris independennya itu Arif Tarunakarya Suryo Wijojo. Keempat, komisaris independennya itu Manggi Taruna Habir. Dewan Direksi atau Board of Directors. Pertama, direktur utamanya ialah Bapak Ahmad Ananda Jajanegara. Direkturnya Adrian Erlangga dan direktur ketiga adalah Haris Mustarto. Ketiga, Komit Audit atau Audit Komite. Pertama, ketuanya itu Manggi Taruna Habir, anggota pertama Ferry AJ Alis, ketiga anggota Agus Yulianto. Ya, kita masuk dalam kondisi likuiditas PT ABM Investama Tbk per 30 Juni 2022. Current ratio atau rasio lancarnya. Aset lancar perusahaannya sebesar USD 621.222.843. Liabilitas jangka pendeknya adalah USD 279.088.631. Untuk mencari current ratio-nya ialah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek, yaitu 621.222.843 dibagi dengan 279.088.631. Dapatlah hasilnya 2,22. Quick ratio atau rasio cepat. Persediaannya adalah USD 40.281.255. Jadi quick ratio, untuk mencari quick ratio yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek, yaitu 621.222.843 dikurang 40.281.255 dibagi dengan 279.088.631, yaitu 850.941.588 dibagi dengan 290.088.631. Dapatlah hasilnya 2,08. Cash ratio atau rasio kas. Kas dan setara kas USD 291.753.960. Jadi untuk mencari cash ratio yaitu kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek, yaitu 291.753.960 dibagi dengan 279.088.631. Dapatlah hasilnya 1,05. Jadi PT ABM Investama Tbk memiliki kondisi likuiditas yang sangat baik dengan
current ratio di atas 2, quick ratio di atas 2, dan cash ratio di atas 1. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami tekanan keuangan yang berarti. Ya, kita sekarang masuk dalam kondisi solvabilitas PT ABM Investama Tbk per 30 Juni 2022. Debt to equity ratio atau singkatannya DER, yaitu total liabilitas USD sebesar 791.596.895. Total ekuitasnya adalah USD 432.928.077. Untuk mencari DER ialah total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, yaitu 791.596.895 dibagi dengan 432.928.077. Dapatlah hasilnya 1,83. Debt to asset ratio atau DER, yaitu total liabilitasnya adalah USD 791.596.895. Total asetnya adalah USD 1.224.524.972. Untuk mencari DER-nya adalah total liabilitas dibagi dengan total aset, yaitu 791.596.895 dibagi dengan 1.224.524.972. Dapatlah hasilnya 0,65. Jadi, PT ABM Investama Tbk memiliki tingkat solvabilitas yang cukup tinggi dengan DER sebesar 1,83 dan DER sebesar 0,65. Meskipun perusahaan memiliki porsi utang yang signifikan dalam strukturnya, perusahaan masih dalam batas yang wajar untuk industri sejenis. Namun, penting untuk memantau kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban utangnya agar tetap sehat secara finansial. Sekarang kita masuk dalam kondisi rentabilitas PT ABM Investama Tbk per 30 Juni 2022. Return on asset atau ROA. Laba bersihnya adalah USD 140.860.432. Total asetnya USD 1.224.524.972. Untuk mencari ROA-nya ialah laba bersih dibagi dengan total aset. Jadi 140.860.432 dibagi dengan 1.224.524.972 dikali dengan 100%. Dapatlah hasilnya 11,50%. Return on equity atau ROE ialah total ekuitasnya sebesar USD 432.928.077. Untuk mencari ROE-nya ialah laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Jadi 140.860.432 dibagi dengan 432.928.077 dikali 100%. Dapatlah hasilnya 32,53%. Net profit margin atau NPM. Jadi laba bersihnya USD 140.860.432 dan pendapatannya adalah USD 652.209.993. Untuk mencari net profit margin atau NPM, yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan. Jadi 140.860.432 dibagi dengan 652.209.993 dikali 100%, dapatlah hasilnya 21,60%. Jadi PT ABM Investama Tbk memiliki tingkat rentabilitas yang sangat baik dengan ROA sebesar 11,50%, ROE-nya sebesar 32,53% dan NPM sebesar 21,60%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang kuat dan efisien dalam mengelola aset serta ekuitasnya untuk menghasilkan keuntungan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kondisi kesehatan keuangan PT ABM Investama Tbk. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2022, berikut adalah gambaran kesehatan keuangan PT ABM Investama Tbk berdasarkan laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Pertama, laporan neraca atau Statement of Financial Position, posisi keuangan perusahaan. Pertama, total asetnya sebesar USD 1.224.524.972. Kedua, total liabilitasnya adalah USD 791.596.895.
Ketiga, total ekuitasnya adalah sebesar USD 432.928.077. Jadi analisisnya, dengan total aset sebesar USD 1,22 miliar, perusahaan memiliki aset yang cukup besar untuk mendukung operasionalnya. Liabilitas mencapai USD 791,6 juta, tetapi masih dapat diimbangi dengan ekuitas yang cukup kuat. Debt to asset ratio atau DARE sebesar 65%, menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai dengan utang namun masih dalam batas wajar. Kedua, laporan laba rugi atau Statement of Profit and Loss, kinerja keuangan perusahaan. Pertama, pendapatannya adalah sebesar USD 652.209.993. Kedua, laba sebelum pajak USD 180.749.273. Ketiga, laba bersihnya sebesar USD 140.860.432. Keempat, net profit margin atau NPM-nya sama dengan sebesar 21,60%. Jadi analisisnya, pendapatan mencapai USD 652,2 juta, menunjukkan pertumbuhan yang baik. Laba bersih sebesar USD 140,86 juta, mencerminkan profitabilitas yang kuat. NPM sebesar 21,6%, menandakan bahwa perusahaan mampu mempertahankan tingkat profit yang cukup baik setelah dikurangi beban dan pajaknya. Ya, kita masuk ke dalam laporan arus kasnya atau Statement of Cash Flow, kondisi arus kas perusahaan. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu sebesar USD 141.746.133. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu sebesar USD 86.770.989. Negatif karena pengeluaran investasi. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu sebesar USD 3.972.965. Kas dan setara kas akhir periodenya adalah sebesar USD 180.941.717. Analisisnya adalah perusahaan memiliki arus kas operasi positif sebesar USD 141,7 juta, menunjukkan operasi bisnis yang sehat. Arus kas investasi negatif, yaitu sebesar USD 86,7 juta, karena investasi pada aset tetap dan pengembangan tambang. Jadi kas akhir periode USD sebesar 187,9 juta, menunjukkan likuiditas yang kuat. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan laporan keuangan PT ABM Investama, TBK memiliki kondisi keuangan yang sehat dengan pertumbuhan laba yang baik, likuiditas yang kuat, arus kas yang positif, walaupun liabilitas perusahaan cukup besar. Profitabilitas yang tinggi dan cadangan kas yang memadai membuat perusahaan dalam posisi yang stabil untuk menjalankan operasional dan ekspansi di masa mendatang. Ya, sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.